Sebelum memulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, dan tekan subscribe, dan klik lonceng tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pembelajaran kelima. Selamatkan makhluk hidup. Bisa kalian lihat di layar kompetensi dasar yang harus dicapai dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita membahas berbagai macam kondisi geografis bagi kehidupan manusia. Nah, pada muatan matematika di penjelasan operasi hitung campuran bilangan cacah, kalian bisa melihat penjelasannya di pembelajaran keempat kemarin, bisa kalian lihat kembali. Nah, kita lanjut aja ke pembelajaran IPS. Kita hari ini membahas 10 negara yang mencangkup di dalam ASEAN, yaitu ada negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini kita lebih dalam membahas tentang macam-macam kondisi geografis yang ada di dalam 10 negara dalam ASEAN. Nah, yang pertama itu kita membahas negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini termasuk dalam negara yang mempunyai letak yang astronomis, mempunyai iklim yang tropis. Adapun kondisi geografisnya, negara kepulauan Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayah rawan gempa. Nah, lanjut di negara Malaysia. Malaysia ini mempunyai iklim yang sama dengan negara Indonesia, yaitu iklim tropis khatulistiwa, yang kondisi geografis Malaysia ini terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat ini yang meliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Nah, lanjut di negara Singapura mempunyai iklim tropis juga, yang dimana kondisi geografisnya luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, hanya sekitar 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Nah, lanjut di negara Brunei Darussalam juga memiliki iklim tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya, Brunei ini terdiri atas pada 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei ini dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Selanjutnya negara Vietnam. Vietnam ini memiliki iklim yang dimana bagian utaranya iklim sedang dan bagian selatan iklim tropis.
Kondisi geografisnya, Vietnam ini terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama daerah pegunungan utara, yang kedua delta Sungai Merah, yang ketiga barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dan kelima itu delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Nah, terus di negara ASEAN selanjutnya yaitu Kamboja. Kamboja ini memiliki iklim tropis basah dan kering. Kondisi geografisnya, bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong sampai sekarang. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Lanjut di negara yang ketujuh yaitu negara Laos, yang juga memiliki iklim sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis. Kondisi geografis Laos ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Selanjutnya negara Myanmar. Myanmar mempunyai iklim tropis dengan keadaan geografis terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan di sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Lethak, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Terus yang ke-9 yaitu negara Thailand, juga memiliki iklim tropis dengan keadaan geografis, memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Terakhir, negara ASEAN selanjutnya ialah Filipina. Filipina ini mempunyai iklim tropis basah dengan keadaan geografis. Negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, itu sudah semua dibahas macam-macam kondisi geografis dari 10 negara ASEAN. Nah, sekarang kalian telah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa menyimak informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, kemarin di pembelajaran pertama kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, kalian bisa melengkapi diagram pen di bawah ini. Kamu bisa mencari informasi dengan membaca buku, atau kalian bisa mencari informasinya di internet. Nah, ayo kita berkreasi
Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara ini menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Nah, jadi ternyata tumbuhan telah memberikan manfaat, bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Nah, coba kalian renungkan setelah belajar hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah masih ada yang membuat kalian bingung? Coba kalian jelaskan saja. Nah, coba selanjutnya kalian mencari informasi harga sayuran atau bumbu dapur yang sering dibeli oleh orang tuamu dalam 1 minggu. Dan hitunglah berapa biaya pembelian sayur untuk keluargamu selama 1 minggu. Dan sampaikan hasilnya kepada ibu di grup WA. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik. Jangan lupa kalian follow Instagram ibu di @fitria_wulan_ dan follow YouTube ibu di channel Fitria Wulandari 1 dan Fitria Wulandari 2. Jangan lupa di subscribe. Nah, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.